Shalom! Senang sekali hari ini kita bertemu dalam pembelajaran daring pendidikan agama Kristen. Sekalipun kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bersyukur kita bertemu dalam media hari ini. Gimana kabarnya? Semua baik? Bapak berharap semua dalam keadaan baik. Sekalipun tidak bertemu, namun kasih kita tetap menyatu. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Mari siapkan hatimu dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran kami. Mari Tuhan campur tangan sehingga semuanya baik untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Semangat ya. Karena ada dua hati di sana. Saya yakin kita akan senang melihat gambar ini karena ini sangat berhubungan dengan namanya hati dan perasaan. Karena materi kita pun hari ini berhubungan dengan hati. Namun sebelum itu pastikan kita semuanya juga menyediakan buku paket kita sehingga kita terbantu untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Materi kita adalah cinta dan persahabatan. Kita akan melihat apa itu cinta dan persahabatan dari sudut pandang iman Kristen untuk boleh menjawab materi kita yang berbicara tentang apakah anak SMA atau anak SMK boleh berpacaran. Mungkin kalau kalian ditanya ada yang menjawab boleh, ada juga menjawab tidak. Namun hari ini Bapak tidak berbicara tentang bagaimana berpacaran atau hal-hal yang akan dilakukan di tengah berpacaran, tapi kita akan melihat dasar yang harus kita miliki ketika kita mau melangkah dalam masa berpacaran. Sehingga kamu yang akan memutuskan boleh dilakukan atau tidak. Bahan Alkitabnya kita akan lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 dan 1 Korintus pasal yang ke-13. Sebelum lebih jauh, kita melihat dulu tentang hal yang menghubungkan kedua insan yang saling menyukai satu dengan yang lain, yang kita sebut dengan cinta. Dalam konteks pembelajaran kita, cinta itu dapat dilihat dari dua jenis. Yang pertama, cinta rasional dan cinta irasional. Cinta rasional adalah cinta yang didasari pada logika, tujuannya jelas, bertanggung jawab, dan endingnya ini adalah untuk menikah. Biasanya ini terjadi bagi mereka yang bukan lagi remaja, namun sudah dewasa dan sangat-sangat siap untuk memasuki mahligai pernikahan. Sedangkan cinta irasional adalah cinta yang sering terjadi di kalangan anak remaja usia SMP, SMA, bahkan SMK, di mana didasarkan pada emosional belaka, perasaan saja, di mana mengutamakan hal-hal senang untuk saat ini saja, tidak memikirkan mau dibawa kemana hubungan ini. Cile. Cinta irasional itu hanya menekankan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan orang yang dia sayang. Di buku kita ada lagu Maya Estianty yang berkata, mau makan ku ingat kamu, mau tidur ku ingat kamu. Kenapa? Dasarnya emosional saja, cinta yang bersifat irasional. Mana yang lebih baik? Sebenarnya semua kita merasakan hal-hal yang irasional, tapi juga harus rasional, yaitu memiliki dasar, tujuan yang benar dan bertanggung jawab. Di dalam konteks Alkitab, kita akan melihat cinta atau kasih itu dalam Perjanjian Lama dikenal dengan kata hesed, yaitu ungkapan tertinggi bagi orang-orang di Perjanjian Lama dalam mengungkapkan hubungannya dengan orang-orang di sekelilingnya. Hesed merupakan hal sangat penting karena menjadi bahan pelajaran bagi orang tua untuk mereka tampilkan dan diajarkan berulang-ulang bagi anak-anaknya. Sehingga mereka harus menampilkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Perjanjian Baru dengan kata agape, yaitu kasih Tuhan kepada manusia tanpa bersyarat, tanpa menuntut balas. Dalam konteks keluarga disebut dengan kasih storge. Dalam persahabatan kasih filia. Dalam keluarga ciri khasnya itu adalah pengampunan. Siapa di sini pernah berantem sama temannya, sama abang adiknya? Sakit hati, tiba-tiba dia sakit, gak tahu kenapa, lupa kesalahannya, yang ada perhatian sama dia. Filia, ciri khasnya itu adalah kesetiakawanan. Namun dalam konteks hubungan pria dan wanita dikenal dengan kata eros, yaitu kisah asmara, cinta asmara yang endingnya adalah kepada hawa nafsu, seksualitas.
Nah, bagaimana untuk mengcover ini? Dibutuhkan satu cinta namanya agape, dibalut dengan kasih agape atau hesed, perjanjian lama. Karena kalau tidak akan muncul hal-hal yang keliru disebut dengan cinta yang keliru. Cinta yang keliru dapat dari 3 hal. Yang pertama, hanya didasarkan pada ketertarikan fisik saja. Dengar ya, fisik itu punya keterbatasan. Ingat yang pernah Bapak bilang TOPP, top, tua, ompong, pikun, peot. Jadi secantik seganteng apapun hari ini, semua kan tua. Jadi kalau kamu suka menyatakan kesukaan kepada orang lain hanya sebatas fisik saja, maka akan memudar seiring berjalannya waktu. Ada orang dibangun atas dasar obsesi, prestise, status saja. Penting punya pacar, atau malu nggak punya pacar. Ini salah, motivasinya nggak benar. Bahkan ada orang membangun hubungan cinta secara cepat karena patah hati. Dia butuh orang untuk melampiaskan emosionalnya. Ini juga nggak benar. Tidak bertahan lama. Dalam Alkitab, Kejadian 1:18-25 ditekankan hubungan pria dan wanita itu endingnya kalau dia berbicara pacaran harus bertujuan untuk pernikahan. Dan ketika membangun hubungan antara pria dan wanita menurut 1 Korintus pasal 13 dasarnya adalah kasih. Jadi kalau kamu pacaran belum mau menikah jangan dulu nak, berprestasi dulu. Dasarnya kasih, bukan nafsu, bukan birahi. Kasih itu apa? Memberi, menutupi kekurangan. Tidak hanya cinta monyet yang hanya senang ketika ada kelebihan orang lain. Ketika ada kekurangannya dia mundur. Kasih nak ya. Di Alkitab perlu disampaikan tidak ada kata pacaran. Yang ada kata tunangan. Bahkan di Alkitab lebih banyak berbicara mengenai persahabatan. Kalaupun mau berpacaran ya silakan berpacaran tapi dengan menggunakan konsep tunangan. Yaitu apa? 1. Atas sepengetahuan Tuhan. Jadi kalau kamu pacaran doakan dulu. Kalau ada orang kamu suka doakan. Apakah dia yang terbaik dari Tuhan atau tidak. Dan jangan buru-buru diuji. Apalagi sekarang kamu masih pelajar. Silakan belajar. Yang kedua, kalaupun kamu membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarmu khususnya lawan jenis, atas sepengetahuan orang tua. Jangan tidak, kalau di luar sepengetahuan orang tua, apa yang terjadi? Kamu akan berdosa karena bohong. Dari mana ada uang kalau nggak bohong kepada orang tua? Nah kalau orang tua tahu, orang tua akan bisa mengarahkan. Oke? Dan tujuannya jelas, yaitu untuk menikah. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, birahi, dan main-main semata. Menikah. Nah, beberapa penjelasan ini Bapak berharap dipahami dan tambahan catatannya bisa dilihat dalam slide berikut dan PPT yang akan Bapak bagikan. Oke, semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itulah materi kita pada hari ini dan Bapak yakin bisa dipahami sekalipun dalam bentuk video sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang baik sebagai remaja Kristen untuk boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu dalam video pembelajaran daring selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah. Berdoa supaya pandemi corona ini cepat selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.